Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Kita sedang membicarakan tentang cerita dan luka yang dialami oleh umat Islam di seluruh dunia. Dengan penuh rasa sedih, dengan penuh rasa haru, apa yang dialami oleh umat waktu itu, termasuk yang di Rohingya, termasuk yang di Xinjiang, termasuk yang di beberapa negara sebelumnya, di Serbia, Bosnia, dan lain sebagainya. Di antaranya juga ditangkapnya banyak ulama-ulama di sejumlah negara. Di saat seperti itu, seorang ulama dari Irak membawakan ayat pada surat Al-Qasas ayat yang kelima. Dan ayat ini kita ulangi untuk suasana yang berbeda. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alhum a'immatan wa naj'alhum warithin. Kami akan memberikan karunia, kata Allah, kepada orang-orang yang lemah, sehingga kita jadikan mereka para pemimpin untuk mewarisi bumi ini. Ayat ini terkait dengan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya yang menghadapi kekuatan Fir'aun dengan segala kekejamannya. Dan hari ini suasananya sudah berbeda. Ya, dengan kemenangan para mujahidin yang ada di Syria setelah berjuang paling tidak sejak 2011 ya, sampai beberapa waktu yang lalu dari Idlib bergerak kemudian sampai kepada Aleppo, sampai kepada Damaskus, dan runtuhlah kekuatan Bashar Assad. Yang itu berarti para mujahidin mengalahkan 4 kekuatan di negara itu. Dan kekuatan ini bukan main, dengan segala kekuatan pasukan dan senjatanya. Yang pertama, pasukan Bashar Assad sendiri, ya, yang demi menjaga dinasti keluarga Bashar Assad, mereka tega membunuh tidak kurang dari 550.000 rakyat. Ya, dan itulah gambaran betapa ketika kerakusan kepada kekuasaan dimiliki oleh satu dinasti. Dan itu bukan cuma Bashar Assad saja, termasuk bapaknya Hafid Assad. Ya, tahun 80-an mereka membantai tidak kurang dari 40.000 para dai, para ulama kaum muslimin di Hama. Dan sebelumnya mereka sudah terbukti memang anti-Islam, keluarga Hafid Assad tadi. Karena keyakinannya itu adalah selain pribadinya mereka Nusairiyah, gerakannya itu gerakan kiri, Ba'athi. Ya. Nah, ala kulli hal semuanya sekitar 56 tahun
kekuasaan mereka. Setelah melakukan kudeta militer tahun 2002 kalau salah, Hamid Asad meninggal. Bashar Assad itu masih umur 34 tahun. Sementara undang-undang mereka menetapkan tidak boleh seorang menjadi presiden kalau tidak umur 40 tahun. Karena undang-undang menghalangi Bashar Assad untuk menjadi presiden, maka dirubahlah undang-undangnya. Sehingga kemudian jadilah dia presiden. Dan sampai kemudian terakhir dia kabur dari Syria ke Rusia, itu meninggalkan jejak yang luar biasa, terutama setelah ditemukan penjara-penjara yang penuh dengan kaum muslimin dan muslimat, ditambah juga dengan kuburan-kuburan massal, ya, yang jumlahnya tidak sedikit. Jadi begitulah ketika kekuasaan dinasti itu menggunakan kekuasaannya untuk menghancurkan rakyatnya sendiri. Karena memang Bashar Assad itu mempunyai prinsip, ya Assad, ya ihraqul balad. Kalau nggak dipertahankan Assad, keluarganya, atau hancur negara ini. Kita sempat mengalami pada saat Pak Harto dengan kekuasaannya begitu kuat, di-backup oleh semua kekuatan di negeri ini. Tapi ketika melihat reaksi masyarakat yang menolak kepemimpinannya dengan penuh bijak dan nasihat-nasihat dari banyak pihak, beliau menyerahkan kekuasaannya kepada Habibie untuk terjadinya estafeta yang tidak menimbulkan korban banyak dari rakyat. Nah, itu contoh di kekuasaan ketika begitu dominan, luar biasa, dikorbankan, dan bagaimana kehancuran yang terjadi di Syria, bangunan-bangunan segala macam. Jadi ala kulli hal, pasukan mereka ratusan ribu, tapi runtuh dalam waktu cuma 11 hari. Ya, suatu hal yang tidak diperkirakan oleh ahli strategi militer manapun di dunia. Satu, pasukan Bashar Assad yang runtuh. Yang kedua, pasukan Rusia dengan segala persenjataan runtuh di Syria. Yang ketiga adalah kekuatan Iran, ya, yang luar biasa. Nah, yang keempat adalah milisi-milisi Syiah yang dari Lebanon, yang dari Irak, yang dari Pakistan, Afghanistan. Syiah ini gabung di sana semua. Dahsyat. Justru dengan kekalahan Syiah Iran di Syria ini, maka proksi dia di negeri-negeri Arab ini akan mengalami kelumpuhan. Mudah-mudahan dia akan berpengaruh kepada gerakan Syiah seluruh dunia akan mengalami penurunan. Nah, kok bisa kekuatan sebesar itu runtuh dalam 11 hari? Yang sudah bertahun-tahun mereka pertahankan itu. Ternyata memang jenderal Iran yang disiapkan untuk menghabisi Idlib sebagai kekuatan yang paling kuat. Dan di Idlib itu sudah dibuat semacam pemerintahan tingkat provinsi lah gitu. Oleh Ahmad Syara ini, Muhammad Jolani, rupanya dia siapa jauh nanti ke depan kalau sampai menang Damaskus jatuh, pemerintahan itu sudah bisa dengan mudah dibentuk karena sudah punya pengalaman. Dia udah berpikir jauh. Nah, pada waktu itu ini laporan dari salah seorang komandan militer yang ikut di dalam menata dan melakukan penyerangan sampai ke Damaskus. Apa yang terjadi? Jenderal Iran ini
yang akan memimpin penyerangan habis-habisan untuk menghancurkan Idlib dengan 4 kekuatan tadi itu. Ya, pasukan Bashar Assad, pasukan dari Rusia, pasukan Iran, dan pasukan milisi-milisi. Sudah disiapkan untuk terus menerkam habis itu Idlib. Tapi mereka menunggu momen perjanjian antara Hizbullah yang ada di Lebanon dengan Israel. Persis sebelum tercapainya perdamaian itu diseranglah oleh para mujahidin dan mereka kaget. Kalau dalam bahasa militer itu namanya ambush, ya, penyerangan mendadak. Dan itu yang paling banyak berhasil. Kocar-kacir mereka dan tidak menyangka karena memang di wilayah-wilayah tidak disiapkan. Aleppo nggak disiapkan, kemudian Damaskus nggak disiapkan. Sehingga ketika mereka berantakan, kocar-kacir, dengan mudah kemudian dikuasainya Aleppo dan Damaskus itu. Alhamdulillah. Kemudian mereka menyatukan langkah supaya tidak terjadi seperti pengalaman di Afghanistan. Sudah menang, malah mujahidin ribut sendiri. Itu pengalaman. Karena kalau sudah kemenangan dicapai itu, ujiannya tidak sedikit. Terutama ujian kekuasaan. Ya, makanya orang yang tidak pernah kenyang itu adalah orang yang rakus kekuasaan. Itu tidak akan pernah kenyang. Illa man rahimah rabbuk. Nah, para pemikir sekalian, apa yang terjadi di Syria ini sebenarnya tergambar dari ayat-ayat yang dibaca oleh imam tadi. Ya, bagaimana Bani Israel itu diberikan oleh Allah pemimpin yang bernama Talut, tapi mereka menolak, mereka keberatan. Karena Talut dianggap tidak dari keluarga ningrat, juga dianggap tidak memiliki kekayaan. Di dalam versi kaum Yahudi itu, komandan perang itu harus dari keturunan ningrat dan memiliki kekayaan. Talut tidak. Lalu dipilih oleh Allah dengan 2 kekuatan. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Ya, kemampuan dalam keilmuan. Keilmuan ini terutama ilmu agama dan ilmu menghadapi lawan. Kemudian kedua adalah keberanian. Makanya para ulama menerangkan ayat ini, siapa yang tidak ngerti agama dan tidak memiliki keberanian, maka dia bukan manusia. Jadi kita dituntut menurut ayat ini harus memiliki 2, keilmuan dan keberanian. Siapa yang punya keilmuan berarti dia setengah manusia. Siapa yang punya keberanian berarti dia setengah manusia, berarti lengkap. Nah, ini yang harus kita miliki, keilmuan dan keberanian. Ada ulama nggak berani, maka dia setengah manusia. Ada pemberani bukan ulama, dia setengah manusia. Sampai terpenuhnya 2 komponen ini. Dan itu ada sama Talut. Sehingga Allah memberikan kemenangan. Kamin fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidznillah. Kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar. Dan itulah yang terjadi dalam peristiwa Syria kemarin. Luar biasa. Makanya kemudian kemarin dilakukan satu perapian barisan, ditetapkan Perdana Menteri, ditetapkan menteri-menterinya, kemudian faksi-faksi disatukan, semua gabung dalam satu kekuatan bersama untuk memulihkan Syria dan membangun kekuatan Syria. Ya. Israel Yahudi mencoba untuk menyerang dari perbatasan Golan
sepertinya nggak terlalu ditanggapi, karena itu pancingan semua. Ala kulli hal sekarang sudah mulai merapat, dan ternyata Amerika pun sudah mulai berubah sikap. Ya, Jolani yang tadinya disasar untuk dibunuh, bahkan orang yang bisa menemukan posisinya di mana akan dapat hadiah, ya, juta-juta dolar itu. Tapi Allah berkehendak lain. Ya. Saya lihat dari wawancara dan sikap Ahmad Syara ini, Abu Muhammad Jolani ini, orangnya matang, pikirannya panjang, dan tidak mudah terpancing. Jadi sebenarnya dia sudah menyiapkan matang untuk perjuangan umat ini. Semoga Allah berikan kekuatan kepada mereka untuk menunjukkan bahwa Islam itu bukan ancaman bagi siapapun. Justru Islam itu menyingkirkan kezaliman untuk menegakkan keadilan. Nah, di sisi lain terjadi perubahan pada pemerintahan kita di Indonesia ini. Dari pemerintahan despotis, dari pemerintahan yang otoriter dipimpin sama Jokowi, sekarang kepada pemerintahan lebih terbuka dipimpin Pak Prabowo. Dan ini terjadi peristiwa banyak yang kemudian kita amati. Sampai kemarin saya diundang di hadapan pimpinan-pimpinan partai Islam. Saya sebagai pembicara pertama, saya sampaikan kepada mereka, buat apa kalian bikin partai kalau tidak untuk menang? Ya, dan partai Islam itu banyak sekali. Kita bersatu saja belum tentu menang, apalagi pecah-pecah. Saya bilang kalau mau menang ada 6 langkah. Nah, ini harus kita penuhi supaya partai Islam itu kuat. Yang pertama, kekuatan ideologi. Karena sekarang semua perjuangan di Indonesia itu harusnya duit. Ya, semua diukur dengan duit. Kalau nggak ada duit nggak jalan. Nah, ini materialistis. Itu bukan pola perjuangan Islam seperti itu. Makanya yang harus kedepankan pertama ideologi itu. Untuk apa kamu berjuang? Tidak ada nilai perjuanganmu kalau kecuali untuk Islam. Kan? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah untuk 3 misi besar. Bagaimana dalam surat As-Saff ayat yang ke-9. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. 3 misi besar Nabi. Yang pertama, Allah berikan kepada Nabi ilmu Islam yang itu harus diajarkan kepada umat dan manusia ini. Pahamkan mereka tentang Islam. Itulah petunjuk Allah. Makanya di mana-mana umat Islam mengaji, belajar, mendalami. Itu jangan berhenti terus itu dalam Islam itu. Wadil haq dan sekaligus mempraktekkan Islam. Dan praktek Islam sekarang kita lihat dalam kehidupan umat ini kan masih compang-camping. Data-data yang menunjukkan tentang umat Islam yang nggak bisa baca Quran 65% Indonesia. Ya, yang sholat berjamaah itu cuma berapa persen? Apalagi di masjid kan. Nilainya kalau dari kualitas masih jauh sekali. Kita mayoritas umat, tapi tidak punya pasar syariah. Kita belanja sama orang lain, makanya ekonomi kita lemuk di mana-mana kan. Persis ketika Nabi melihat umat Islam bergerak belanjanya ke pasar Qainuqa, pasarnya Yahudi, maka Nabi kemudian katakan kita bikin pasar Islam di sini. Nabi sendiri yang mengontrol, sehingga peredaran barang itu bergerak di tengah umat Islam. Ya. Kita Islamnya masih banyak di masjid, kegiatan ibadah rutin, tapi gerakan dalam kehidupan umat ini yang lemah.
Makanya harus ada penguatan-penguatan. Mempraktekkan Islam. Baik dalam skup pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara. Dan itu sesuai dengan undang-undang kita. Nah, makanya ideologi Islam inilah yang harus kita menjadi dasar perjuangan kita. Ideologi. Dan diperkenankan dalam ranah negara kita ini. Karena dilindungi undang-undang pasal 28, pasal 29. Ya. Ini kalau mau menang harus dasarnya ini. Ya, perjuangan itu supaya nilainya pahalanya dunia akhirat. Ya, bahagia dunia akhirat. Nah, yang kedua, adanya partai yang kuat. Kalau mau menang dari pusat sampai daerah. Kita mayoritas, tapi selalu kita jadi objek. Ya. Kemudian kalau mau menang yang ketiga, kader-kadernya harus mumpuni. Nah, kita ini dakwah luar biasa, pengajian, kajian, masya Allah. Tapi dalam kaderisasi di politik lemah sekali. Kita serahkan politik sama orang lain. Itu harus disadari. Karena keputusan semua ditentukan oleh keputusan politik. Ya, harga-harga itu semua ditentukan oleh keputusan politik. Kemudian yang keempat, adanya media. Media yang bisa mengkomunikasikan apa sih misi perjuangan umat itu, supaya umat ini paham. Nah, itu bisa diskusikan di masjid-masjid kan. Dan yang kelima adalah LSM, lembaga-lembaga yang bergerak di masyarakat, di pendidikan, sosial, ekonomi, segala macam. Baru yang keenam dana, terakhir itu. Bukan segala-galanya, ya ada dana melulu kan. Nah, barakallahu ini perjuangan ke depan. Alhamdulillah Pak Prabowo luar biasa menunjukkan sikap tegas terhadap korupsi, terhadap judi dan narkoba, serta mafia di belakangnya semua. Mudah-mudahan ke depannya akan banyak terungkap, karena hukum kita ini masih pilih kasih. Ya, masih saling menyandra antara mereka. Nanti ke depan kita akan melihat banyak peristiwa-peristiwa besar. Meskipun Pak Prabowo sudah mengomentari, masa korupsi hampir 300 triliun dihukumnya baru cuma 6, sekian tahun. Ya, nanti separuh 2/3 udah bebas. Nah, barakallahu, makanya ini juga harus dikawal hukum kita itu. Nah, kembali kepada misi Nabi Muhammad SAW, selain tadi memahamkan Islam, mempraktekkan Islam, yang ketiga adalah memenangkan Islam dalam semua lini. Nah, perubahan yang ada di Timur Tengah dan itu akan berpengaruh di seluruh dunia. Ya, ini akan terjadi konstelasi politik akan berubah, terutama dengan sikap Prabowo dalam pertemuan negara-negara Islam, 20 negara Islam yang ada di Mesir kemarin. Ya, Prabowo justru mengingatkan pemimpin Arab supaya membawa Islam moderat. Keren banget. Ya, beliau menyuarakan Islam moderat. Ya, bukan moderasi agama ya. Kalau moderasi agama itu sudah ada konsep di belakang itu oleh negara-negara di luar Islam. Nah, mereka ingin untuk melemahkan Islam dengan mempredeli Islam sendiri dengan bahasa moderasi agama. Jadi kalau Islam moderat itu benar. Artinya tidak ekstrim, tidak kendor. Islam yang lurus lah. Ya, makanya ini harus kita isi juga. Bagaimana kita membawa Islam sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul, tidak yang dikehendaki oleh para politikus. Ya. Nah, ala kulli hal barakallahu, jadi seluruh perkembangan itu menggambarkan ayat yang tadi saya baca bahwa
Di saat yang tepat Allah akan berikan para pemimpin bagi orang-orang yang lemah untuk merubah dunia ini. Ya. Dan pergerakan di seluruh dunia ini sekarang semakin nampak sekali ya. Dan musuh-musuh Islam itu semakin ketakutan. Islamophobia. Nah, ala kulli hal intinya bahwa peradaban Islam itu dari masjid. Ya, maka masjid-masjid umat Islam harus dihidupkan. Subhanallah, kemarin saya memberikan pengarahan dalam wisuda 56 putri yang hafal Quran dalam waktu 100 hari. Jadi anak-anak lulus SMA difokuskan untuk hafal Quran dalam 100 hari. Dan di antara mereka itu ada yang hafal Quran dalam 36 hari. Keren banget. Jadi memang otak anak-anak kita tuh hebat. Tinggal yang kurang ini fokusnya itu. Banyak kan nyabang kan. Kalau fokus seperti itu, luar biasa. 56 anak perempuan hafal Quran. Nah, makanya penguatan umat ini yang harus terus ditingkatkan. Sebab begini, di Amerika itu dilakukan penelitian apa yang menjadikan Amerika itu maju dan kekuatan apa yang membuat Amerika itu maju. Amerika maju itu bukan kemarin, itu 400 tahun mereka bangunnya. Ya, kita belum 100 tahun. Amerika 400 tahun bangun negaranya itu. Dan karena setelah ditemukan oleh Columbus tahun 1493, ya, sampai sekarang itu udah 2024 ini kan, 500 tahun lebih sebenarnya. Tapi kemudian mereka melakukan penelitian siapa saja yang berperanan di dalam memajukan Amerika. Amerika itu ada 340 juta penduduk. Kita baru 280 juta. Taruhlah 300 juta. Ya, ternyata yang memajukan Amerika itu dari hasil penelitian mereka hanya 5,5 juta. Maknanya kurang dari 2%. Dan seluruh pemikir dunia sepakat apabila suatu bangsa ya, digerakkan oleh 3% saja dari orang-orang yang punya potensi, maka bangsa itu akan maju. Kalau kita 300 juta, taruh 3 juta, berarti kita butuh cuma 9 juta orang untuk bisa memajukan bangsa ini. Gak perlu banyak, tapi berkualitas. Nah, ini yang harus kita lahirkan, anak-anak muda yang berkualitas. Dengan dari itu, apa tadi syaratnya? Bastatan fil ilmi wal jism. Kuat ilmunya, kuat fisiknya. Ya, sehingga mereka inilah yang akan melakukan upaya-upaya perubahan di tengah umat. Dan Pak Prabowo menyatakan, saya kira ini bagus sekali untuk ditangkap oleh umat, bahwa suatu bangsa tidak akan maju kecuali maju kelompok mayoritasnya. Ya, suatu bangsa tidak akan maju kecuali mayoritas bangsa itu maju. Terus siapa mayoritas bangsa kita Indonesia? Umat Islam. Ya. Makanya upaya kita memajukan umat ini harus kemudian disadari dari paling atas sampai paling bawah. Nah, semua bergerak. Singapura itu maju. Dengan cara apa mereka maju? Di Singapura itu dulu wilayah Malaysia. Tapi karena gerakan Zionis internasional, mereka merancang non-muslim berbanyak di Singapura, kemudian mereka menyatakan referendum memisahkan diri, persis seperti Timur Timur lepas dari Indonesia. Di Singapura lepas dari Malaysia, jadilah itu negara, bukan lagi negara Melayu,
Kan? Begitu pula Timor itu. Dulu wilayah Indonesia itu. Ya, karena dianggap minoritas mereka dikuatkan, akhirnya mereka melepaskan diri Indonesia setelah referendum. Begitulah kerja-kerja Zionis internasional. Ya, dan jangan sampai lepas lagi ke tempat-tempat lain. Maka harus kita kawal sebagai bangsa. Kenapa Singapura itu maju? Lee Kuan Yew mengatakan suatu bangsa tidak akan maju kecuali rakyatnya pinter. Dan kapan rakyat itu pinter? Kalau gurunya pinter. Maka dibuatlah undang-undang untuk memperbaiki guru-gurunya. Guru-guru gajinya diberikan di atas perusahaan-perusahaan, di atas gaji pegawai. Gurunya disejahterakan. Kemudian mereka pilih dari anak-anak pinter, lulusan-lulusan SMA untuk dikuliahkan untuk jadi guru. Berubah semua Singapura itu. Mereka mulai dari guru. Thailand maju, kenapa Thailand itu? Padahal nggak ada apa-apanya kemarin Thailand. Sekarang maju Thailand itu. Dia melangkah dengan dua. Perbaikan guru dan petani. Bagaimana supaya orang itu pede ketika jadi guru atau dia pede ketika jadi petani? Luar biasa. Korea Selatan maju itu dirancang dari desa-desa. Kalau Indonesia dirancang dari kota ya. Membangun dari kota-kota, desanya nggak jalan. Kalau Korea Selatan tidak, mereka merancang dari kampung-kampung dan desa-desa. Dimajukanlah Korea Selatan. Dulu Korea Selatan dijajah oleh Jepang itu cukup lama. Negara dijajah Jepang itu empot-empotan. Kita 2,5 tahun saja dijajah Jepang, udah empot-empotan gitu. Makanya Korea Selatan membangun dari desa. Dan sekarang 70% warga Korea Selatan itu sudah lulus perguruan tinggi. Kita di Indonesia 60% yang nggak lulus SMP. Jadi kalau di tingkat pendidikan belum lagi IQ-nya disebut 78 IQ-nya. Padahal rata-rata orang itu 110. Kenapa? IQ-nya lemah karena stunting, kurang gizi. Makanya Pak Prabowo membuat konsep memberi makan gratis untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah itu. Nah, ini semua harus didukung oleh umat. Jadi segala yang bisa memajukan umat dan bangsa ini harus kita upayakan supaya bangsa ini maju. Bahkan waktu masih di penjara, saya diminta oleh salah satu pimpinan penjara untuk mewakili penjara ikut dalam lomba pidato. Saya bilang, Pak, saya udah tua, yang muda-mudanya. Enggak apa-apa Ustaz, biar menang. Ya, tujuannya itu menang. Biar menang katanya. Ya udah, usahakan yang muda-muda dulu, kalau nggak ada baru saya maju. Udah berapa hari, nggak ada Pak Ustaz aja maju. Ya, begini, saya maju. Kalau penilaiannya tidak politik, insya Allah menang. Ya. Kalau politik nggak politik, insya Allah menang. Kalau politik nggak tahu lah apa yang terjadi. Hanya saya maju dan tema yang saya bawakan Indonesia harus memimpin dunia. Nggak mungkin ada pidato di atas itu. Ini bukan memimpin Indonesia, memimpin dunia. Ada 4 alasan saya sebutkan. Tapi baru dikasih juara harapan. Dapat 1 juta sama piala. Ya udah buat penjara sana. Ya, mana meninggalkan jejak lah itu kan. Nah, barakallahu ala kulli hal. Ayat itu insyaallah menjadi motivasi kita bahwa tidak selamanya kita lemah. Ya, karena saatnya kita harus inna surallaha yansurukum wa yatsabbit. Muhammad, semoga bermanfaat. Insyaallah kita ketemu dalam kesempatan berikutnya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai